melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Melupakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik
bagiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekarang katakan, panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu, kasih setia Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya tetap menyembahmu, Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur dapat bersekutu dengan Engkau pagi hari ini kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi.
Shalom, selamat pagi semua. 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 Baik, puji Tuhan. Sudah semua? Absen? Tinggal Henny. Baik. Selamat pagi yang di radio. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Mereka benar-benar khas. Maksudnya ini masih berbicara mengenai orang Tiongkok ya. Jadi mereka ditetapkan sebagai lambang penaklukan. Dan begitu mereka telah ditaklukkan, secara alami mereka akan menjadi contoh dan model bagi yang lain. Maksudnya bagi bangsa-bangsa yang lainnya, termasuk kita. Tidak ada yang lebih simbolis daripada tahap pertama yang dilakukan di Israel. Orang Israel adalah yang paling kudus dan bermoral di antara semua bangsa. Sehingga awal zaman baru di negeri ini memiliki arti terpenting. Dapat dikatakan bahwa nenek moyang manusia berasal dari Israel. Dan Israellah tempat lahirnya pekerjaan Tuhan. Ya. Pada mulanya orang-orang inilah yang paling kudus. Dan mereka semua menyembah Yahweh. Dan pekerjaan Tuhan atas mereka mampu memberikan hasil terbaik. Seluruh Alkitab mencatat pekerjaan dua zaman. Yang satu pekerjaan zaman hukum Taurat dan yang lain pekerjaan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama mencatat firman yang diucapkan Yahweh kepada orang Israel dan pekerjaannya di Israel. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di Yudea. Akan tetapi, mengapa dalam Alkitab tidak terdapat nama-nama Tionghoa? Karena dua bagian pertama pekerjaan Tuhan dilakukan di Israel. Karena orang Israel adalah contoh, adalah umat pilihan. Gitu ya. Bentar ya. Yang berarti merekalah yang pertama kali menerima pekerjaan Yahweh. Merekalah yang paling tidak rusak dari seluruh umat manusia. Artinya tetap juga rusak, tapi paling tidak rusak. Gitu ya. Dari seluruh umat manusia. Dan pada awalnya mereka satu pikiran untuk memuja Tuhan dan menghormati Dia. Mereka menaati firman Yahweh, selalu melayani di bait suci,
dan mengenakan jubah atau mahkota imam. Merekalah orang-orang yang pertama kali menyembah Tuhan dan menjadi sasaran paling awal dari pekerjaannya. Kita bisa melihat itu saudara di dalam bait suci ya. Mereka dipilih imam-imam itu dari suku Lewi dan itu pun disempurnakan dari Bani Zadok juga ya. Tetap juga itu dari suku Lewi ya. Nah mereka itu menjadi sasaran daripada pekerjaan Tuhan gitu. Sehingga karena mereka mau dijadikan menjadi apa ya, bangsa imam sebetulnya seluruh bangsa itu gitu, bagi seluruh dunia gitu, yang berkembang sesudah itu ya. Merekalah orang-orang yang pertama kali menyembah Tuhan dan menjadi sasaran paling awal dari pekerjaannya. Orang-orang ini merupakan contoh dan model untuk seluruh umat manusia. Mereka merupakan contoh dan model kekudusan. Contoh orang-orang benar. Orang-orang seperti Ayub, Abraham, Lot, atau Petrus dan Timotius. Mereka semua orang Israel. Dan yang paling kudus dari antara contoh dan model Israel adalah negara yang paling awal menyembah Tuhan di antara umat manusia. Dan lebih banyak orang benar datang dari sini daripada tempat-tempat lainnya. Tuhan bekerja di dalam mereka agar Dia dapat mengelola umat manusia di seluruh negara dengan lebih baik di masa yang akan datang. Makanya saudara, secara diam-diam keturunan mereka itu menyebar ke seluruh dunia. Saudara. Itu cara Tuhan, itu cara yang ajaib. Ya. Tuhan bekerja di dalam mereka agar Dia dapat mengelola umat manusia di seluruh negara dengan lebih baik di masa yang akan datang. Pencapaian dan perbuatan mereka yang benar dalam penyembahan mereka kepada Yahweh dicatat, supaya mereka dapat menjadi contoh dan model bagi orang-orang di luar Israel. Selama zaman kasih karunia dan perbuatan, mereka telah menopang beberapa ribu tahun pekerjaan hingga kini. Ya, hampir mencapai 4.000 tahun ya, dua zaman ini gitu. Hampir 6.000 tahun kan dua zaman ini kan. 4.000 tahun zaman hukum Taurat, 2.000 tahun zaman kasih karunia, hampir berakhir ya. Setelah dunia dijadikan, tahap pertama pekerjaan Tuhan dilakukan di Israel. Dengan demikian, Israel adalah tempat lahirnya pekerjaan Tuhan di bumi dan landasan pekerjaan Tuhan di bumi. Ruang lingkup pekerjaan Yesus meliputi seluruh Yudea. Perhatikan saudara ya, kita itu kayak diajar ulang gitu ya, yang benar. Karena ingat saudara, setelah sekian waktu lamanya saudara kita melihat pekerjaan Tuhan di antara kita. Ya kemarin saya singgung kepada saudara mengenai bagaimana ketika saya nonton kemarin ibadah 3,5 tahun yang lalu, 22 November 2020 gitu. Itu berarti kan 3,5 tahun kira-kira. Ya. Dan sekarang kita melihat bagaimana kita bisa melewatinya.
Oke. Jadi di waktu yang lampau, keyakinan di waktu 3,5 tahun yang lalu dibandingkan dengan keyakinan sekarang ini, tentu saudara keyakinan sekarang ini telah dilengkapi dengan pengalaman, gitu kan? Sehingga kita yakin, ya, kita yakin dengan semua pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, gitu. Tentu di hari-hari berikutnya itu pasti semakin meningkat kita alami. Dan sekalipun rasanya kita tidak mengalaminya, itu tidak membuat kita lagi itu goyah, gitu. Gitu ya. Jadi ketika Tuhan menerangkan ini, saudara, kita itu ibarat sudah meninggalkan dunia ini, saudara. Ketika kita mendengarkan penjelasan ini, saudara, ya, kita itu ibarat dibawa kita naiklah kemari ke tempat yang lebih tinggi, gitu. Ya, kita belajar kita itu seperti umat Tuhan yang masuk ke dalam ruang kudus, gitu. Kita tahu ruang maha kudusnya sudah tidak ada tirai lagi, gitu. Sehingga kita mengenal ini sebagai satu persekutuan, gitu. Imam dan umat Tuhan bersama-sama, gitu, telah menjadi bangsa yang kudus. Bayangkan ya, bayangkan bahwa kita sedang ada di ruang kudusnya Tuhan, sekaligus ada di ruang maha kudusnya, gitu. Kenapa? Karena Tuhan ada di antara kita, gitu ya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di sini, ya. Nah, saudara, jadi ketika kita ini mendengarkan penjelasan demi penjelasan, gitu ya, kita boleh melupakan sedikit yang lain, hal-hal yang terdahulu, gitu. Jadi kalau dikatakan setelah dunia dijadikan, tahap pertama pekerjaan Tuhan dilakukan di Israel, bla bla, gitu ya. Nah, sekarang kita menjadi bagian daripada pekerjaan yang baru, ya, yaitu dengan nama yang baru. Yahweh di zaman Taurat, Yesus di zaman kasih karunia, dan sekarang Tuhan yang Maha Kuasa di zaman yang baru. Ya, kita Tuhan akan segera menyelesaikan pengelolaan yang terakhir, pekerjaan yang terakhir, penyempurnaan, penaklukan. Kita lebih sering dibawa untuk memakai pakaian pesta. Pakaian perkabungan kita gantikan. Ya. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada kita, harusnya tidak ada lagi pertanyaan kepada kita, kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Ataupun kalau itu ditanyakan kepada kita, kita tidak diam saja. Kita akan menjawab dia, ya Tuhan. Sulit bagiku untuk memandang Engkau, Tuhan. Kenapa? Sampai kapan kamu terus begini? Sampai kapan kamu terus berkabung? Janganlah menangis. Gitu kan? Lalu kita mendapatkan sentuhan Tuhan. Seperti Yohanes mengalami sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Lewat persekutuan setiap hari, saudara. Ya, kita tidak pernah mengalami seperti ini. Kehadiran Tuhan nyata setiap hari. Kehadiran yang normal, gitu. Bukan seperti orang-orang yang sampai hari ini menanti-nantikan terus pencurahan Roh Kudus, saudara. Sampai hari ini, saudara. Mereka masih membayangkan nanti tubuh mereka akan digoncang.
Mereka membayangkan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Ya. Mereka akan menceritakan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Akan ada orang-orang baru yang akan mengalaminya. Tetapi orang-orang yang sudah tua, yang sudah berkali-kali mengalami itu, bukankah itu seperti berjalan di tempat terus, saudara? Ya. Tapi bagi kita, saudara, Tuhan itu nyata setiap hari. Roh Kudus membimbing kita setiap hari. Gak perlulah kita itu lagi kayak apa ya, kayak mengucapkan sesuatu yang tidak kita mengerti. Yang orang berbahasa roh tapi menjadi latah kan. Apakah kira-kira masih kita perlukan bahasa-bahasa surga itu? Sementara Tuhan sendiri tujuannya itu datang berinkarnasi. Justru dia butuh bahasa kita. Bukankah sebetulnya bahasa manusia itu adalah akibat Tuhan datang mengacaukan bahasa manusia yang satu pada waktu itu? Itulah sebetulnya bahasa roh yang pertama. Karena apa? Tiba-tiba bahasa orang lain tidak dimengerti dia. Itu kan awal mulanya. Berarti kan Roh Kudus itu sudah ada di antara umat manusia. Tapi saudara, gimana mau dibilang, saudara? Itulah kerusakan manusia yang tidak disadari. Dan kalau mereka itu diucapkan perkataan seperti ini, waduh, rasa-rasanya, saudara. Mungkin perkataan kita langsung akan disalah artikan. Mereka akan ambil ayat-ayat untuk menyerang orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang baru. Tapi saudara, Tuhan menenangkan hati kita. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan terus mengajari kita. Kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Kita melatih diri kita, menanti-nantikan Tuhan. Tidak gegabah lagi. Pada akhirnya, ketika kita merelakan diri kita, pada akhirnya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan juga akan jadikan kita model kita untuk diteladani oleh orang lain. Ya. Sekarang ini saudara masih banyak tokoh-tokoh, saudara. Yang masih mewarisi yang lama, saudara. Nanti segera berganti di depan kita. Di depan mata kita akan berganti generasi itu, saudara. Satu demi satu. Karena pekerjaan Tuhan akan menggulung pekerjaan yang baru Tuhan, akan menggulung pekerjaan yang lama, saudara. Sehingga orang-orang yang lama akan digantikan dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang punya konsep yang baru. Tuhan yang baru. Namun hakikatnya sama. Akan menggantikan orang-orang yang lama. Terus akan begitu, saudara. Sehingga saudara, setiap orang akan memandang kemuliaan Tuhan. Di mana mereka lihat kemuliaan Tuhan itu, saudara? Pada diri orang-orang yang dipilihnya ini, saudara. Orang-orang dipilihnya ini menjadi satu seperti pasukan, saudara. Pasukan, bukan pasukan ini ya. Bukan seperti pasukan dunia ini.
Pasukan dunia ini tegang, saudara. Tapi pasukan ini adalah pasukan orang-orang yang berpakaian putih, yang tidak dicemari oleh darah atau kotoran atau debu apapun. Pasukan ini berhiaskan seperti pengantin kepada mempelainya. Seperti pengantin perempuan menghiasi dirinya kepada pengantin pria. Itulah pasukan ini, saudara. Pasukan kasih, saudara. Oh, mereka cemerlang, saudara. Jadi saudara, ketika kita diajar saudara hal ini, saudara ya. Saudara, dia pastikan kita itu bebas dari semua kekhawatiran-kekhawatiran, saudara. Bebas dari segala pikiran-pikiran negatif gitu. Tidak lagi tidak lagi memusingkan perkara-perkara duniawi, saudara. Ya. Itulah orang-orang yang nantinya akan memperlihatkan Tuhan. Saudara, kita melihat Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Melalui persekutuan kita dengan satu dengan yang lain, kita itu seperti melihat cermin gitu. Dan kita bisa melihat tembus pandang satu dengan yang lain. Maksudnya hati kita itu terbuka terang benderang gitu. Karena kita tidak pakai topeng gitu. Karena kan setiap hari saudara kita bercermin di hadapan Tuhan. Nah, seperti itulah nanti saudara. Kita akan melihat Tuhan yang sejati. Ya, karena kan di dalam diri kita itu pikiran-pikiran yang lama itu sudah dibersihkan. Ruang lingkup pekerjaan Yesus meliputi seluruh Yudea. Selama pekerjaannya, sangat sedikit orang di luar Yudea mengetahuinya. Karena Yesus tidak melakukan pekerjaan apapun di luar Yudea. Saat ini pekerjaan Tuhan telah dibawa ke Tiongkok. Dan pekerjaan itu dilakukan murni dalam lingkup ini. Selama tahap ini, tidak ada pekerjaan yang dimulai di luar Tiongkok. Jadi saudara itu 30 tahun yang lalu ketika diucapkan ini ya. Oke. Nah, sekarang saudara tentu sudah sangat meluas sekali saudara. Penyebarannya di luar Tiongkok adalah pekerjaan yang akan terjadi kemudian. Tahap pekerjaan ini mengikuti tahap pekerjaan Yesus. Yesus melakukan pekerjaan penebusan dan tahap ini adalah pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan itu. Pekerjaan penebusan telah selesai dan pada tahap ini tidak diperlukan pembuahan oleh Roh Kudus. Jadi saudara akan sangat keliru saudara. Kalau tetap masih menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Karena itu sudah lewat. Makanya dikatakan tidak dibutuhkan, tidak diperlukan pembuahan oleh Roh Kudus.
Karena tahap pekerjaan ini tidak seperti tahap sebelumnya. Terlebih lagi karena Tiongkok tidak seperti Israel. Yesus melakukan satu tahap pekerjaan penebusan. Manusia memandang Yesus dan tak lama kemudian pekerjaannya mulai menyebar ke bangsa-bangsa lain. Jadi sebetulnya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan, menerima firman-Nya, bersekutu dengan Dia, maka mereka tidak lagi rusak. Mereka menjadi bangsa yang kudus menurut firman Tuhan. Gitu kan? Pada masa kini ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan di Amerika, Inggris, dan Rusia. Jadi mengapa jumlahnya lebih sedikit di Tiongkok? Karena Tiongkok adalah negara yang paling tertutup. Karena itu Tiongkoklah yang terakhir menerima jalan Tuhan. Bahkan hingga kini sudah hampir 100 tahun sejak saat itu, jauh lebih lambat daripada Amerika dan Inggris. Ya, kalau kita lihat ya, dari miliaran orang yang ada di Tiongkok gitu ya. Tahap terakhir pekerjaan Tuhan dilakukan di negeri Tiongkok untuk menuntaskan pekerjaannya dan agar semua pekerjaannya dapat digenapkan. Orang-orang di Israel semuanya menyebut Yahweh sebagai Tuhan mereka. Pada masa itu, mereka menganggapnya kepala keluarga mereka. Dan seluruh Israel menjadi keluarga besar di mana setiap orang menyembah Yahweh, Tuhan mereka. Roh Yahweh sering menampakkan diri kepada mereka. Dan Dia berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada mereka. Serta menggunakan tiang awan dan suara untuk membimbing hidup mereka. Pada masa itu, Roh memberikan bimbingannya di Israel secara langsung, berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada umat itu. Dan mereka melihat awan dan mendengar gemuruh guntur. Dan dengan cara ini Dia membimbing hidup mereka selama beberapa ribu tahun. Ya. Jadi hanya orang Israel yang telah menyembah Yahweh sejak dahulu. Mereka percaya Yahweh adalah Tuhan mereka dan bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Ini tidak mengherankan. Yahweh bagaimanapun telah bekerja di antara mereka selama hampir 4.000 tahun. Seperti yang saya katakan tadi ya. Di negeri Tiongkok setelah terlelap selama ribuan tahun, baru sekarang orang-orang yang merosot moralnya itu mengetahui bahwa langit, bumi, dan segala sesuatu tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh Sang Pencipta. Karena Injil ini berasal dari luar negeri. Pikiran-pikiran feodal dan kolot itu percaya bahwa semua orang yang menerima Injil ini adalah pengkhianat. Mereka adalah anjing-anjing kampung yang mengkhianati Buddha, leluhur mereka. Itu ya, sejak awal diberitakan Injil di sana. Gitu. Karena Buddha pada waktu itu saudara sudah sangat menguasai. Sebetulnya ya bukan menyembah Tuhan sebetulnya. Mereka itu menyembah leluhur mereka, gitu, melayani leluhur mereka. Karena leluhur mereka yang akan memberkati mereka. Memang itu terjadi saudara terus. Gitu ya. Lagi pula banyak pikiran feodal ini bertanya-tanya, bagaimana orang Tionghoa bisa percaya kepada Tuhan orang asing? Gitu. Tidakkah mereka mengkhianati nenek moyang mereka?
Tidakkah mereka sedang melakukan kejahatan? Pada saat ini orang telah lama melupakan bahwa Yahweh adalah Tuhan mereka. Sudah lama mereka telah mendesak Sang Pencipta ke bagian belakang pikiran mereka. Dan mereka malah percaya pada evolusi. Yang berarti manusia berevolusi dari kera. Walaupun orang yang menemukan teori evolusi itu sudah bertobat. Namun mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada kebohongan. Iya kan? Sehingga ketika orang yang mengeluarkan statement itu bertobat, dia mau menarik, tidak bisa lagi. Bayangkan saudara, betapa dia itu ketika dituntut Tuhan di akhir zaman gitu. Betapa merasa berdosanya dia mengeluarkan statement itu. Darwin, Charles Darwin. Dan dunia alamiah ini muncul dengan sendirinya. Mereka mengembangkan teori evolusi jutaan tahun. Maka terjadi ini. Alam semesta yang terjadi karena ada satu dentuman yang dikatakan itu Big Bang. Makanya ada teori Big Bang. Dari situ lahirlah coklat Bang Bang. Gitu. Benda yang besar itu berbentur dengan benda besar lainnya. Lahirlah bumi dan segala macamnya. Gitu. Itu kan konyol sekali. Sudah. Semua makanan enak yang dinikmati umat manusia disediakan oleh alam. Ada tatanan bagi kehidupan dan kematian manusia. Dan tidak ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Itulah kerusakannya. Selain itu ada banyak ateis yang percaya bahwa kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu adalah tahayul dan tidak ilmiah. Akan tetapi dapatkah ilmu pengetahuan menggantikan pekerjaan Tuhan? Tidak bisa. Dapatkah ilmu pengetahuan berkuasa atas umat manusia? Memberitakan Injil di negara yang dikuasai ateisme bukan tugas yang mudah dan melibatkan berbagai rintangan besar. Pada masa kini, bukankah banyak orang menentang Tuhan dengan cara ini? Saudara, ketika kita berbicara hal-hal tentang Tuhan, belakangan ini saudara, itu ketika yang saya bilang saya yang ditolak itu rasanya ya. Ketika saya hanya bilang dalam ibadah, bisa nggak buka maskernya gitu. Oh itu saudara, setiap mata itu memandang saya. Gitu. Ada yang buka, tapi banyak sekali yang wah takut sekali. Seolah-olah saudara peraturan manusia lebih kuat daripada peraturan Tuhan. Iya. Takut sekali mati sudah. Tapi dari mulut mereka percaya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Nanti tentu saudara para penakut-penakut itu saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak pernah keluar dari ketakutan itu. Nanti saudara, baru mereka melihat orang-orang yang dipilihnya ini saudara. Yang terus memegang kepercayaan kepada Tuhan.
akan Tuhan jadikan contoh pada kehidupan selanjutnya. Mereka akan meratapi Dia yang mereka tikam. Ya, yang mereka tikam itu bukan kita. Yang mereka tikam itu bukan saya. Tapi yang mereka tikam adalah Tuhan. Penyelamat mereka. Yang memberkati hidup mereka. Yang memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Oh, betapa saudara. Ngerinya teriakan itu. Pada masa kini, bukankah banyak orang menentang Tuhan dengan cara ini? Ketika Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya, ada banyak orang membandingkan pekerjaan Yesus dengan pekerjaan Yahweh. Dan ketika mereka menemukan ketidaksesuaian, mereka memakukan Yesus ke kayu salib. Mengapa mereka tidak menemukan kesesuaian di antara pekerjaan keduanya? Hal itu antara lain karena Yesus melakukan pekerjaan baru. Jadi walaupun Tuhan itu memang harus disalib, tapi apa alasannya sebetulnya sehingga dia harus disalib? Tentu bukan karena perbuatan baik Tuhan, tapi karena pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan baru yang tidak sesuai lagi dengan pekerjaan yang lama. Yesus menyebutkan Allah itu sebagai Bapaknya. Wah, itu kan baru, saudara. Apalagi dia mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ketika orang banyak itu minta supaya diajarin berdoa karena mereka melihat bagaimana begitu tenangnya Yesus, begitu damainya hatinya, betapa dia bisa alam pun tunduk kepada dia. Mungkin pikiran mereka pada waktu itu, Yesus akan mengatakan begini, Allah Abraham, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Angkatlah tanganmu, panggillah Allah Yahweh. Kan gitu kan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami datang menyembahmu. Apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Tapi dia mengatakan, Bapa kami yang ada di sorga. Waduh. Ya. Dan tentu saudara, perkataan itu langsung menusuk saudara. Ketika dia mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Itu konsep yang berbeda sekali saudara. Doa orang Yahudi tidak seperti itu. Mereka sangat, ketika mereka menyebut Yahweh itu saudara, waduh. Mereka harus benar-benar saudara menjaga lafalnya, intonasinya. Nggak sembarang saudara. Karena nama itu kudus. Tapi Yesus mengatakan, panggil saja begini, Bapa kami yang ada di sorga. Waduh. Panggil Bapa ya? Kan langsung orang itu teringat. Kalau seorang anak memanggil kepada bapaknya,
Itu kan kalau di bahasa itunya kan Abah gitu. Papa gitu. Daddy gitu. Father in heaven. Ali amanah. Nah di Badua Ginja. Saudara, itu konsep yang baru. Karena itulah dia disalibkan. Dan banyak lagi saudara. Mengenai sahabat gitu. Dan dia tidak menjadi bagian dari bait suci. Iya. Dia tidak berdebat, saudara. Dia tidak berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Enggak. Dia di luar. Dia tidak bikin undangan gitu supaya orang datang kepada dia. Tapi kemanapun dia pergi, orang-orang selalu mengerumuni dia. Ya. Mengapa mereka tidak menemukan kesesuaian di antara pekerjaan keduanya? Hal itu antara lain karena Yesus melakukan pekerjaan baru. Juga karena sebelum Yesus memulai pekerjaannya, tak seorang pun yang menuliskan silsilahnya. Nggak ada sebetulnya. Tentu saja akan bagus jika ada orang yang menuliskan silsilahnya. Siapa yang akan memakukan Yesus ke kayu salib? Seandainya saja Matius telah menuliskan silsilah Yesus beberapa dasawarsa sebelumnya, Yesus pasti tidak akan mengalami penganiayaan sebesar itu. Matius. Yesus pasti tidak akan mengalami penganiayaan sebesar itu. Matius menulisnya setelah Yesus naik ke surga. Bukankah demikian? Begitu orang membaca silsilah Yesus bahwa dia adalah keturunan Abraham, anak Daud, mereka pasti berhenti menganiaya dia. Bukankah disayangkan silsilahnya ditulis sangat terlambat? Sungguh disayangkan. Alkitab hanya mencatat 2 tahap pekerjaan Tuhan. 1 tahap merupakan pekerjaan zaman hukum Taurat dan 1 tahap merupakan pekerjaan zaman kasih karunia. 1 tahap merupakan pekerjaan Yahweh dan 1 tahap merupakan pekerjaan Yesus. Akan jauh lebih baik jika seorang nabi besar telah menubuatkan pekerjaan pada zaman sekarang. Akan ada bagian tambahan Alkitab berjudul pekerjaan akhir zaman. Bukankah itu jauh lebih baik? Mengapa manusia harus mengalami begitu banyak kesulitan saat ini? Engkau semua mengalami masa yang begitu sulit. Jika ada yang pantas dibenci, itu adalah Yesaya dan Daniel karena tidak menubuatkan pekerjaan akhir zaman. Dan jika ada yang harus disalahkan, itu adalah para rasul perjanjian baru yang tidak mencantumkan silsilah inkarnasi Tuhan yang kedua lebih awal. Untuk apa? Ya. Mengapa kita mesti memaksa mereka? Untuk menuliskan silsilah itu. Apakah Tuhan menyuruh Matius menuliskan silsilah Yesus? Tidak.
Itu sebagai cara pada waktu itu saudara supaya Injil itu diterima. Makanya digabungkanlah selalu. Perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Gitu kan? Kitab nabi-nabi terus ada dan dikhotbahkan terus. Ya kita mengenal mereka lewat tulisan-tulisan mereka. Sehingga kita tidak pernah terpisah dari Israel, saudara. Walaupun mereka sangat benci orang Kristen. Tapi orang Kristen, karena mereka diajarkan tentang kasih Tuhan, gitu, tidak pernah membenci orang Israel. Karena mereka secara pilihan adalah umat pilihan. Gitu. Nggak bisa. Engkau semua harus mencari bukti. Sungguh sayang sekali. Engkau semua harus mencari bukti kemana-mana dan bahkan setelah menemukan beberapa potongan kecil kata-kata, engkau semua masih belum yakin bahwa itu benar-benar bukti. Sungguh memalukan. Mengapa Tuhan penuh rahasia dalam pekerjaannya? Pada saat ini banyak orang belum menemukan bukti yang meyakinkan. Tetapi mereka juga tidak dapat menyangkal hal ini. Jadi saudara, kalau kita berusaha mencarinya di dalam Alkitab demi membenarkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang berusaha menyelamatkan nyawa kita. Iya. Ketika kita memulai mempersekutukan ini saudara, dari mana saudara saya bisa? Betapa kita sangat hati-hatinya pada waktu itu saudara. Iya kan? Tapi saudara, ini membuktikan bahwa ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, kita bisa mendengarkan persekutuan ini, saudara. Ya. Apakah saya berusaha saudara mencari semua kebenarannya dari mana? Gitu tidak. Lewat perjalanan yang panjang dari hidup kita gitu. Dari hidup saya ketika saya melihat panggilan Tuhan. Saya terus berbicara kepada saudara. Itulah Tuhan yang menerangkan kepada kita. Mereka tidak dapat mengikuti Tuhan dengan teguh. Dan mereka juga tidak dapat bergerak maju dalam kebimbangan. Maka banyak pakar yang pintar dan berbakat menganut sikap kita coba dan lihat. Ketika mereka mengikut Tuhan. Ya kan? Banyak orang yang, mari kita lihat. Ya, di antara kita juga terjadi seperti itu. Mari kita lihat. Sebetulnya saudara, mereka bukan sedang menguji kita. Mereka sedang menguji Tuhan. Iya. Saya tahu itu semua saudara, saya rasakan. Gitu. Tapi saudara, kita sudah melewatinya. Saudara. 3 tahun lebih saudara. Kita melihat bagaimana sampai hari ini saudara. Betapa indahnya dia memimpin kita. Saya sampai hari ini saudara kagum sekali saudara. Selama 3 tahun belakangan ini. Kagum sekali saudara. Dan satu hal yang indah saudara adalah gini saudara. Gak ada kebanggaan dalam diri saya mengenai diri saya gitu.
Karena saya tahu itu musuh kebenaran. Iya. Watak Tuhan itu begitu jelas, saudara, terlihat gitu. Gak berani saudara kita menentang Tuhan. Takut akan Tuhan itu tumbuh gitu. Gak berani kita meninggikan diri kita gitu. Yang ada apa saudara? Kesabaran gitu. Ketekunan Tuhan. Sabar menunggu orang-orang itu pada akhirnya sadar. Walaupun kadang Tuhan bilang, kamu lihat ya, pilihanku itu nyata. Orang yang menganggap dirinya itu punya, apapun yang ada yang pada dia akan diambil daripadanya. Itu nyata. Ya walaupun kita berusaha. Seperti dikatakan di saudara, ada banyak pada waktu itu di antara mereka. Itu orang-orang yang hebat, saudara. Orang-orang yang punya, yang sangat berhati-hati gitu. Mereka terus meneliti Alkitab. Kalau saudara tonton kisah-kisahnya itu saudara ya. Ya, banyak di antara para penatua-penatua yang mulai ikut. Tapi, wah itu rasanya saudara awal-awal itu. Oh, para utusan-utusan yang diutus itu. Mereka terus harus mempersiapkan diri mereka. Mereka memperlengkapi diri mereka. Saudara, saya itu mengucap syukur saudara beberapa tahun. Dari sejak saya full time itu saudara. Bahkan sebelum full time pun saya sudah terus belajar banyak hal gitu. Setiap hari saudara dulu. Apalagi kan sebagai seorang penjaga menara gitu kan punya banyak sekali waktu untuk baca buku-buku rohani gitu. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sudah jadi kebiasaan. Kemana pun saya pergi, selalu ada 2-3 buku saya bawa. Iya. 2-3 buku. Saya di bus, saya buka nanti buku itu. Saya mau tidur misalnya gitu, perjalanan yang panjang. Saya baca beberapa kalimat, itu saya renungkan. Nanti saya kemana gitu, mau tidur apa gitu. Itu sudah jadi kebiasaan saya. Kemana saya pergi, misalnya pergi ke pantai apa gitu. Saya selalu begitu. Dari dulu. Saya membiarkan diri saya saudara. Yang ya dulu saya gak sadar sesadar sekarang saudara. Ketika mengalami Tuhan. Jadi ketika Tuhan ini datang menampakkan diri, ngajari kita. Wah saudara itu semua pengalaman dari saya membaca buku dan segala macam itu ya. Itu rasanya saudara, itu kayak semua itu mereka menjelaskan. Itu bagi saya saudara, spesial Tuhan membimbing. Jadi kalau setiap kali kalau misalnya baca ini, langsung tahu rasanya. Oh, ini keadaannya saya tahu. Itu sungguh menyulitkan. Tidakkah semuanya akan jauh lebih mudah jika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mampu menubuatkan masa depan? Akan lebih baik jika Yohanes telah melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan dalam kerajaan. Sungguh disayangkan, ia hanya memperoleh penglihatan dan tidak melihat pekerjaan yang nyata dan lahiriah di bumi. Dia hanya melihat di alam roh, nyatanya tidak. Oh memang memukau saudara penglihatan dia. Dan saya dulu selalu membayangkan saudara melihat hal-hal yang luar biasa itu. Tapi tidak mengalami.
Bahkan ketika saya mengalami hal-hal yang mungkin menurut orang supernatural gitu ya. Ketika mengalami, saya katakan saya melihat Tuhan, ketika saya dibawa, sini tanganmu, itu ketika melihat Tuhan seperti dokter gitu dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin menurut orang wah luar biasa. Tapi pada waktu saya mengalaminya itu sangat biasa. Dan terus saudara, kita mengalami pekerjaan Tuhan sampai dengan hari ini. Bukan karena saya terus membanding-bandingkan dengan Alkitab. Ketika tiba hari Minggu, saudara, di situ kadang-kadang saudara saya, itu benar-benar saudara. Karena kan nggak tahu mau nyampaikan apa gitu. Kadang-kadang saya seperti dua pribadi yang berbeda di hari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu gitu. Tapi saudara, sangat indah saudara. Ketika saya kemarin dengarkan yang ibadah petang itu saudara. Wah, keren. Padahal itu belum masa seperti sekarang. Saudara. Tapi saudara, itu pernyataan-pernyataan itu bagi saya sangat indah sekali. Saudara. Dan semua itu masih saya lakukan. Dan benar saudara, semakin nyata terang Tuhan itu akan bersinar. Saudara. Baik, puji Tuhan. Kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami memulai aktivitas kami hari ini, hidup kami dipenuhi dengan hidupnya Tuhan. Kami memandang Tuhan hari ini lewat segala aktivitas kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan semua, Tuhan memberkati.